Widianingrum dengan NIM 210210202505074. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang dapat terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dalam bentuk perbedaan ras, etnik, sosial, ekonomi, dan juga dapat terjadi dari gabungan semua perbedaan tersebut. Komunikasi antar budaya juga dapat didefinisikan sebagai situasi komunikasi antara individu-individu atau kelompok yang memiliki asal-usul bahasa dan budaya yang berbeda. Ini berasal dari definisi dasar, yaitu komunikasi adalah hubungan aktif yang dibangun antara orang melalui bahasa dan sarana antar budaya, bahwa hubungan komunikatif adalah orang-orang dari budaya yang berbeda, di mana budaya merupakan manifestasi terstruktur perilaku manusia dalam kehidupan sosial dalam nasional spesifik dan konteks lokal. Misalnya, politik, linguistik, ekonomi, kelembagaan, dan profesional. Dari definisi yang dikemukakan oleh Ting Tome, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar budaya memerlukan 4 unsur, yakni unsur yang pertama, terdapat 2 orang atau 2 kelompok, unsur yang kedua, dari budaya yang berbeda, unsur yang ketiga, dalam interaksi, dan unsur yang keempat, menegosiasikan makna umum. Unsur yang keempat menggarisbawahi bahwa pentingnya tidak hanya mencoba berkomunikasi, tetapi juga untuk memahami. Hal ini terasa lebih sulit dan rumit. Komunikasi antar budaya melibatkan komunikasi antara orang-orang dari budaya yang berbeda. Komunikasi antar budaya terjadi setiap kali seorang dari suatu budaya mengirimkan pesan untuk diproses oleh orang dari budaya yang berbeda. Selanjutnya, komunikasi antar budaya menurut Applegate and Shepard dan G.D. Kunz bahwa budaya mendefinisikan logika komunikasi dan bahwa budaya yang berbeda menekankan tujuan yang berbeda dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perkenalkan, nama saya Lia Nuri Rohmiana dengan NIM 2102102105075. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik komunikasi antar budaya. Menurut Stella Ting Tome, ada beberapa karakteristik komunikasi antar budaya, yaitu 1. Pertukaran simbolis, yaitu mengacu pada penggunaan simbol-simbol verbal dan nonverbal antar minimal 2 individu untuk mencapai makna bersama. Karakteristik kedua yaitu proses, mengacu pada sifat saling bergantung dari pertemuan antar budaya. Setelah 2 orang asing melakukan kontak budaya dan berusaha untuk berkomunikasi, mereka masuk ke dalam suatu hubungan saling bergantung. Selanjutnya, komunikasi antar budaya adalah proses irreversible karena menerima dapat membentuk kesan yang berbeda, bahkan dalam hal pesan yang berulang-ulang bersamaan. Karakteristik ketiga yaitu komunitas budaya yang berbeda. Didefinisikan sebagai konsep yang luas. Sebuah komunitas budaya mengacu pada sekelompok individu berinteraksi dalam sebuah unit, dibatasi yang menegakkan seperangkat tradisi berbagai dan cara hidup. Karakteristik keempat, menegosiasikan makna bersama, mengacu pada tujuan umum dari setiap pertemuan komunikasi antar budaya. Dalam negosiasi bisnis antar budaya atau hubungan romantis antar budaya, tingkat pertama perhatian kita adalah bahwa ada keinginan pesan yang disampaikan bisa dipahami. Karakteristik yang terakhir yaitu situasi interaktif, mengacu pada adegan interaksi pertemuan diadik, sebuah adegan interaktif antara 2 individu yang saling memberi dan menerima. Perkenalkan, nama saya Dianti Dwi Tari dengan NIM 2102102055057. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar budaya yang berlangsung, yang dikemukakan oleh William G. Scott. Yang pertama yaitu ada the act atau perbuatan. Perbuatan komunikasi ini merupakan komunikasi yang menggunakan pemakaian lambang-lambang oleh manusia secara baik dan benar. Umumnya komunikasi ini dinyatakan dalam bentuk bahasa.
dan keadaan tertentu yang menggunakan tanda-tanda yang dapat digunakan. Yang kedua yaitu the scan atau adegan. Di dalam sebuah komunikasi ini memerlukan adanya salah satu faktor adegan yang hubungannya dengan lingkungan komunikasi. Adegan ini menjelaskan apa yang dilakukan, simbol apa yang digunakan, dan arti apa yang dikatakan. Dengan pengertian, adegan ini merupakan apa yang dimaksudkan sesuatu yang akan dikomunikasikan dengan melalui simbol ataupun sesuatu yang dapat dikomunikasikan. Yang kedua yaitu ada the agent atau pelaku. Pengiriman dan penerima yang berada dalam suatu hubungan komunikasi dapat disebut sebagai pelaku-pelaku. Mereka merupakan individu yang memiliki peranan untuk saling menggantikan situasi dalam komunikasi yang berkembang. Yang keempat yaitu ada the agency atau yang disebut dengan perantara. Perantara ini merupakan suatu alat-alat yang dapat dibangun di dalam suatu komunikasi untuk menjadi sebuah perantara dalam membangun komunikasi yang terwujud. Alat-alat tersebut dapat berwujud komunikasi lisan, tatap muka, dapat juga berupa alat komunikasi tertulis seperti surat perintah, memo, buletin, nota, surat tugas, ataupun komunikasi modern yang seperti handphone, laptop, dan sejenisnya. Yang kelima yaitu the purpose atau tujuan. Menurut Graetz dalam buku Komunikasi Administrasi dan beberapa faktor penyebab kegagalannya karangan Miftah Toha ada 4 macam tujuan tersebut. Yang pertama yaitu adanya tujuan fungsional. The functional goals ialah tujuan yang secara pokok bermanfaat untuk mencapai suatu tujuan-tujuan organisasi atau lembaga. Yang kedua yaitu tujuan manipulasi. The manipulative goals. Tujuan ini dimaksudkan untuk menggerakkan orang-orang yang mau menerima ide-ide yang disampaikan, baik sesuai ataupun tidak dengan nilai dan sikapnya sendiri. Yang ketiga yaitu tujuan keyakinan. The confidence goals. Tujuan ini bermaksud untuk meyakinkan atau mengembangkan keyakinan orang-orang pada lingkungan di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhriya Quratul Aini dengan NIM 21020205059. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikasi antar budaya menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Kenapa? Karena masyarakat yang sehat diciptakan dari antar individu yang saling bekerja sama untuk memanfaatkan semua hal dan tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan pendekatan komunikasi antar budaya yang terbuka dan jujur, masyarakat dapat bekerja sama meraih tujuan yang bermanfaat untuk semuanya, tanpa memperhatikan orientasi budaya atau kelompoknya. Menurut Peck, misi utama dari komunikasi manusia adalah penyesuaian bersama. Ia berpendapat komunikasi efektif dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan kesalahpahaman yang seringkali memisahkan manusia satu dengan yang lainnya. Komunikasi merupakan basis relasi dari antar manusia. Yang kedua, komunikasi antar budaya meningkatkan manfaat ekonomi baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Kemampuan kita berinteraksi dengan orang berlatar belakang budaya berbeda, baik di dalam maupun di luar negeri, memiliki dampak ekonomi seperti bekerja di perusahaan multinasional dengan gaji tinggi, serta kedatangan wisatawan yang meningkatkan perekonomian. Investasi perusahaan multinasional yang melalui komunikasi antar budaya yang sukses berpotensi mewujudkan bisnis yang lebih tinggi. Yang ketiga, komunikasi antar budaya mengurangi konflik. Konflik ialah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ataupun dihilangkan. Meskipun begitu, melalui komunikasi antar budaya, kita dapat mengurangi dan mengelola suatu konflik. Seringkali konflik dimaknai sebagai ketidakmampuan kita melihat sudut pandang orang lain, khususnya dari budaya yang berbeda. Kita menarik suatu pendapat yang bersifat umum tentang mereka atau yang seringkali tidak benar dan tidak mempercayai mereka. Perasaan seperti itu menyebabkan perilaku defensif yang meningkatkan suatu konflik.
Jika kita tidak bisa belajar untuk berpikir dan bertindak secara kooperatif atau tidak agresif, dan komunikasi antar budaya responsif, kita bisa secara efektif mengelola dan mengurangi konflik dengan orang lain. Keempat, komunikasi antar budaya menciptakan pribadi matang melalui peningkatan toleransi. Ketika seorang individu berkomunikasi dengan pihak lain yang berbeda budaya, individu tersebut belajar lebih dalam tentang pandangan hidupnya, termasuk mengenai nilai kultural, sejarah, perilaku, dan substansi kepribadian mereka. Ketika hubungan berkembang, kita akan mulai memahami mereka dan akan mengembangkan pikiran lebih baik tentang empati dengan mereka. Meskipun budaya berbeda, kita sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Tiap manusia memiliki keinginan dan kebutuhan dasar yang sama. Namun, kita hanya memiliki perbedaan tentang bagaimana cara kita meraihnya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang lingkup komunikasi antar budaya. Dapat dirinci ke dalam 4 wilayah utama, yaitu yang pertama, mempelajari komunikasi antar budaya dengan pokok bahasan, proses komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar budaya termasuk di dalamnya. Komunikasi di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan, suku, bangsa, ras, dan etnik. Yang kedua, komunikasi lintas budaya dengan pokok bahasan perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi lintas budaya. Yang ketiga, komunikasi melalui media di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kemudian namun menggunakan media seperti komunikasi internasional. Yang terakhir, mempelajari perbandingan komunikasi massa, misalnya membandingkan sistem media massa antar budaya, perbandingan komunikasi massa, dampak media massa, tatanan informasi dunia baru. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk merumuskan ruang lingkup komunikasi antar budaya dapat ditelusuri dengan cara mengintegrasikan berbagai konseptualisasi. Dimensi yang perlu diperhatikan dalam konteks komunikasi antar budaya yaitu 1. Tingkat masyarakat kelompok budaya dari para pelaku komunikasi. 2. Konteks sosial, tempat terjadinya komunikasi antar budaya. 3. Saluran komunikasi yang dilalui oleh pesan-pesan komunikasi antar budaya, baik bersifat verbal dan non-verbal. Berikut beberapa penerapan teori dari proses komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu teori ketidakpastian. Teori ini dikembangkan oleh William Goodicus yang memiliki perbedaan budaya antara kelompok dan orang asing. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa dapat digunakan dalam segala situasi dan kondisi terkait dengan berbagai perbedaan antara keraguan dan ketakutan. Goodicus juga berpendapat bahwa kecemasan dan ketidakpastian merupakan menjadi suatu penyebab kegagalan dalam suatu komunikasi antar kelompok. Contoh penerapan komunikasi antar kelompok yaitu masyarakat luar kota yang ingin datang ke kota Pare di Kediri, Kampung Inggris. Biasanya masyarakat yang ada di sana berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu sebaiknya masyarakat yang ingin ke sana harus memahami terlebih dahulu bahasa Inggris agar terjalin komunikasi yang baik dan lancar. Yang kedua yaitu teori Stella Tintomai yang menjelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan dari berbagai budaya dalam merespon berbagai konflik yang dihadapi. Ia berpendapat bahwa orang-orang dalam setiap budaya akan selalu mencitrakan di depan publik. Hal tersebut merupakan cara baginya agar orang lain melihat dan memperlakukannya, bahwa wajah mengarahkan perhatian pada pesan verbal dan nonverbal yang membantu menyimpan rasa malu dan memastikan mukanya baik. Contoh dari penerapan ini yaitu seperti pemahaman mahasiswa terhadap dosen yang bersuku Batak, yang ketika berbicara dengan nada tinggi menimbulkan pesan nonverbal yang berbeda pada mahasiswa dalam menangkap suatu pesan yang disampaikan. Ada yang menganggap dosen ini galak dan juga ada yang memahami bahwasanya seperti itulah logatnya dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu teori kode bicara.
Teori ini dikemukakan oleh Gary Philipson. Dalam teorinya ini menjelaskan bahwa bagaimana keberadaan kode bicara dalam suatu budaya dan juga bagaimana kekuatan dalam sebuah budaya. Contoh penerapan dari teori komunikasi ini yaitu mahasiswa yang memiliki latar budaya yang sama, seperti sama-sama orang Jawa, akan paham dengan panggilan-panggilan seperti sapaan Rek, yang berarti singkatan dari teman-teman. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan komunikasi antar budaya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komunikasi antar budaya dalam penggunaan sosial media. Sebelumnya, ada beberapa contoh fenomena sosial dalam sudut pandang komunikasi antar budaya yang beberapa kurun waktu belakangan ini cukup hype di portal media pemberitaan. Bahkan, konsistensi kehadiran sebuah konten yang fokus dalam penerapan komunikasi antar budaya di media sosial. Dengan komunikasi antar budaya, kita dapat menyesuaikan diri dengan keberagaman antar budaya dari dalam maupun dari luar negeri. Walaupun kita tidak terlalu paham dengan seluk-beluk budayanya, namun kita tetap bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan adanya bahasa antar budaya. Salah satu fenomena yang terjadi ialah konten kreator di YouTube dengan menampilkan keterampilan komunikasi dengan orang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satunya ialah Vicky Niki yang sukses berkomunikasi dengan beberapa bahasa dari luar negeri, sehingga dia dapat mengobrol dan saling berbagi pengalaman dengan orang dari luar negeri yang ia perlihatkan dalam akun YouTube-nya. Yang kedua, jembatan antar dua orang dari budaya yang berbeda. Ketika dua orang dari suku dan adat istiadat yang berbeda saling bertemu dengan tujuan yang sama, mereka dipersatukan dengan frekuensi tujuan dan proses sebagai bentuk komunikasi transaksional yang sama, bisa menemui keefektifan dalam mencapai tujuan mereka. Dan hal itu terjadi berkat komunikasi, mengingat komunikasi adalah kebutuhan fundamental yang sangat dasar dan penting dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Dengan adanya komunikasi antar budaya, kita dapat menemukan kemudahan dengan saling menghargai melalui sebuah komunikasi yang efektif dan dapat diterima satu sama lain. Salah satu contohnya ialah Grace Poli dan Apriliani yang merupakan pemain bulu tangkis sukses dari Indonesia. Mereka berdua adalah warga negara Indonesia dengan asal daerah dan budaya yang berbeda. Namun, mereka bisa saling akrab dan bermain secara kompak karena adanya komunikasi yang baik. Tentunya hal ini membuktikan bahwa komunikasi antar budaya menjadi suatu hal yang penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan individu antar daerah. Yang ketiga, komunikasi antar budaya erat kaitannya dengan era globalisasi. Salah satu contohnya ialah di masa pandemi kali ini. Kita tidak bisa melakukan peran secara sendiri dan egois tanpa membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak dan sektor industri, terutama dalam bidang kesehatan. Kerjasama untuk tujuan keberlangsungan negara juga diperlukan aspek dukungan dari negara lain. Kita yang mempunyai sebuah peran besar dapat saling membantu dan memahami antar individu dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan komunikasi antar budaya, kita dapat saling berbagi kabar dan solusi walaupun berbeda negara. Salah satunya ialah kerjasama negara Indonesia dengan negara lain yang turut serta saling membahas dan membantu hal-hal yang berkaitan antar negara. Dan tentu, hal ini membutuhkan komunikasi yang sangat baik agar bisa saling mengerti dan tidak ada kesalahpahaman. Sekian pembahasan yang bisa saya jabarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.